Baik, selanjutnya untuk pembahasan TO3 UMM mata pelajaran fisika, kita masuk ke nomor 45. Seberkas foton yang ditembakkan pada sebuah sampel akan mengalami serapan. Akibat salah satu interaksi yang berupa hembusan Compton, panjang gelombang yang dihamburkan lebih besar dari mula-mula. Sedangkan energi foton yang dihamburkan itu lebih kecil dari mula-mula. Untuk menjawab pernyataan satu ini, kita harus memahami konsep pada hamburan Compton ya. Oke, saya tulis ini untuk menjawab pernyataan satu ya. Pernyataan satu. Nah, kita akan membahas konsep tentang hamburan Compton. Nah, pada hamburan Compton itu ada sumber gelombang elektromagnetik di sini. Ya. Nah, sumber gelombang elektromagnetik ini itu nanti akan memancarkan foton ya, akan memancarkan foton yang ditembakkan pada sebuah elektron. Jadi ini ada elektron. Nah, nanti akan ditembakkan sumber gelombang elektromagnetik ini ya, ditembak gini. Nah, tentunya foton ini ya di awalnya itu punya energi. Saya tulis dengan E energinya, atau saya tulis E1 juga boleh ya. Nah, E ini bisa saya uraikan menjadi H kali F1 atau Hc per lambda 1. Nah, kemudian sebagian dari energi foton ini akan diserap oleh elektron. Nah, akibatnya elektronnya nanti akan karena menyerap energi ya, sehingga elektronnya punya energi sehingga bergerak, atau di sini ya sering disebut dengan atau dalam keadaan terpental gitu ya. Nah, elektronnya akan terpental ke bawah sini dengan energi kinetik tertentu. Nah, kemudian ya sebagian dari energi foton tersebut itu juga terhambur ya. Jadi tidak semua energinya ini terserap. Nah, jadi sebagiannya itu akan terhambur. Nah, terhamburnya itu ke atas sini ya. Nah, tentunya energi yang terhambur ini juga punya foton yang terhambur ini juga punya energi. Nah, energinya saya tulis dengan E2. Nah, E2 ini kalau saya tuliskan itu adalah HF2. Kalau saya uraikan lagi menjadi Hc per lambda 2. Nah, di pernyataan 1 itu ditanyakan apakah panjang gelombang yang terhambur itu lebih besar dari mula-mula, sedangkan energi foton yang terhambur itu lebih kecil daripada mula-mula. Oke. Nah, energi awal tentunya akan lebih besar daripada energi akhir, karena di energi awal itu energinya masih utuh, sedangkan di energi akhir itu sebagian sudah terserap. Sehingga untuk energi E1 ya, atau energi awalnya itu lebih besar daripada energi hamburannya gitu ya. Nah, kemudian untuk panjang gelombang kita lihat energi itu berbanding terbalik dengan lambda. Jadi ini energi, ini lambdanya ya. Ini energi, ini lambdanya. Jadi berbanding terbalik. Nah, karena berbanding terbalik dan E1 tadi lebih besar daripada E2, maka lambda satunya itu lebih kecil daripada lambda 2. Sehingga pernyataan satu ini itu benar gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke pernyataan kedua. Untuk pernyataan kedua, ini ada dua konsep, yaitu Compton dan efek fotolistrik. Pertanyaannya adalah, serapan energi foton maksimum hanya terjadi pada proses interaksi Compton dibandingkan efek fotolistrik. Apakah serapan maksimum itu terjadi atau lebih besar di Compton dibandingkan efek fotolistrik? Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, kita lihat pada efek Compton ya, atau hamburan Compton ini. Di sini hamburan Compton. Pada hamburan Compton itu energi yang terserap itu hanya sebagian. Nah, sekarang kita lihat konsep untuk efek fotolistrik. Konsep untuk efek fotolistrik di sini saya misalkan ada logam ya. Nah, di dalam logamnya itu tentunya ada elektron. Ada elektron ya. Nah, berarti saya gambarkan saja ini minus. Nah, ini elektronnya ya. Kemudian ketika logam ini disinari dengan gelombang elektromagnetik yang berperan sebagai foton gitu ya. Ini foton-fotonnya. Nah, saya tulis foton. Nah, foton ini semuanya akan terserap
ya. Jadi satu foton akan diserap oleh satu elektron. Satu foton akan terserap oleh satu elektron. Ya, sehingga seluruh atau satu fotonnya itu benar-benar habis diserap oleh satu elektron. Jadi tidak menyisakan sisa, begitu ya. Beda dengan kalau hamburan Compton. Kalau hamburan Compton adalah sebagian dari energinya saja yang terserap, gitu ya. Sehingga ini saya kasih keterangan bahwa satu foton terserap seluruhnya oleh satu elektron, ya, oleh satu elektron. Nah, akibatnya di sini bisa kita simpulkan bahwa energi yang diserap pada peristiwa efek fotolistrik, ini efek fotolistrik ya, itu lebih besar dibandingkan energi yang diserap ya pada peristiwa hamburan Compton, karena di hamburan Compton hanya sebagian saja energi yang diserap. Oke ya, sehingga yang nomor